Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan mereview sebuah exchanger kripto yang udah sangat populer di Indonesia ya. Dalam video kali ini nanti kita akan membahas banyak hal ya, mulai dari regulasi dari toko kripto ini, kemudian fitur-fitur apa aja yang ada dalam toko kripto ini ya, kemudian komisinya ya, pajaknya dan sebagainya. Jadi, kalau teman-teman mau mengetahui tentang toko kripto ini, pastikan teman-teman tonton video ini sampai habis ya. Nah, ini merupakan website resmi dari exchange kripto toko kriptonya ya. Dimana kalau teman-teman lihat di bagian paling atas ini ya, di sini itu ada tulisan toko kripto X Binance ya. Jadi toko kripto ini juga udah bekerja sama dengan exchange kripto terbesar di dunia yaitu Binance ya. Dan di bawahnya kalau teman-teman perhatikan, mereka juga udah mengatakan secara jelas ya bahwasannya aplikasi trading mereka ini itu udah diregulasi oleh Bapepti ya. Tadi tulisan di sini. Nah, ini ya teman-teman, udah diatur oleh Bapepti. Dan begitu saya cek langsung di website resminya Bapepti ya. Di sini ya teman-teman, bapepti.go.id. Memang benar ya bahwasannya exchange toko kripto itu udah terregulasi di Bapepti ya. Kita bisa lihat di bagian nomor 2-nya ini. Nah, ini ya teman-teman, mereka itu diregulasi oleh Bapepti itu sejak tahun 2019 ya. Dan PT yang menaungi mereka itu adalah PT Aset Digital Berkat ya teman-teman, dengan websitenya itu adalah tokokrypto.com. Di sini juga teman-teman bisa melihat detail alamat dari toko kripto ini. Dan for your information ya, toko kripto ini itu didirikan tahun 2017 ya. Dan mereka itu 2 tahun kemudian langsung mengurus izin mereka di Bapepti ya. Jadi bisa dibilang mereka ini udah sangat taat hukum ya. Sehingga kalau teman-teman ingin melakukan jual beli kripto di platform mereka ini juga statusnya sangat aman ya. Nah, kalau kita scroll ke bawah ya, di sini itu ada beberapa promo menarik ya yang ditawarkan oleh pihak toko kripto ini. Kemudian di bawahnya juga ada beberapa pasar yang teman-teman itu bisa tradingkan ya. Di sini itu mereka ada koin mereka sendiri ya, yaitu TKO ataupun toko kripto. Kemudian ada beberapa koin lainnya kayak BNB ya, ada Bitcoin juga, ada Ethereum. Kemudian ada stablecoin USDT, ada Cardano, HODL ya, kemudian BTC Down. Dan untuk melihat secara keseluruhan, teman-teman tinggal klik aja lihat exchange ini ya. Kemudian di bawahnya ini juga ada panduan untuk teman-teman bisa melakukan KYC ya sebelum kalian membeli dan menjual aset di toko kripto ini, kemudian panduan cara setorannya, panduan cara penarikan ya dan sebagainya. Kemudian di bawahnya ini juga ada beberapa fitur yang mereka sediakan ya, misalnya exchange. Jadi fungsi dari toko kripto ini itu sebagai exchange ya, di mana mereka itu sebagai tempat untuk menjual dan membeli aset-aset kripto ya selain dari Bitcoin ya. Kemudian Toko News mereka juga sebagai wadah untuk memberikan informasi ataupun berita terkait tentang berbagai macam cryptocurrency. Kemudian juga toko Launchpad ya. Jadi mereka itu juga sempat mengadakan Launchpad ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Launchpad itu kayak misalnya teman-teman itu staking koin mereka ya, kemudian nanti kita akan diberi imbalan berupa koin-koin yang bekerja sama dengan mereka. Ya contoh dulu itu saya lupa ya pernah bekerja sama dengan koin apa. Intinya kita itu dulu kalau misalnya kita staking TKO, kita bakal dikasih koin-koin yang sedang bekerja sama dengan aplikasi toko kripto ini ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan Launchpad. Kemudian mereka juga menyediakan Imblog ya. Jadi Imblog itu semacam acara tahunan ya yang dibuat oleh TKO ini untuk perkembangan teknologi blockchain ya, kemudian Bitcoin dan aset kripto di seluruh dunia. Kemudian di sini juga mereka ada fitur premium trading ya. Jadi premium trading ini itu bisa teman-teman dapatkan kalau misalnya teman-teman itu udah menyelesaikan KYC level 2 ya. Jadi kalian mau transfer Bitcoin sebesar apapun ataupun aset kripto apapun dengan jumlah besar, itu teman-teman udah bisa lakukan di exchange toko kripto ini ya. Jadi itu dia beberapa kegunaan aplikasi toko kripto ini. Dan kalau teman-teman masih bingung seputar toko kripto ini, kalian bisa tanya aja pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Nah, selain beberapa hal yang udah saya sebutkan tadi ya, kalau teman-teman scroll ke bawah juga di sini
Mereka itu juga udah sangat terkenal di Indonesia ya. Mereka itu udah diliput oleh beberapa media kayak misalnya Liputan 6, Bisnis Indonesia ya, CNN ya, Tempo dan sebagainya ya. Dan juga mereka udah terdaftar ya ataupun udah bekerja sama dengan beberapa perusahaan ini. Ya di CoinMarketCap teman-teman bisa akses mereka, CoinGecko juga bisa, di Binance ya karena memang mereka itu anak perusahaan Binance juga ya. Kemudian untuk chartingnya kalian juga bisa akses di TradingView. Dan itu sedikit perkenalan tentang exchange toko kripto ya teman-teman, yang bisa teman-teman lihat langsung di halaman website utama mereka. Kemudian kita akan coba lihat sedikit di CMC ya, di CoinMarketCap, apakah toko kripto itu bagus atau tidak ya. Nah, kita coba lihat di pasar spot mereka ya teman-teman, karena memang untuk toko kripto itu saat ini mereka belum menyediakan pasar derivatif ya. Jadi mereka saat ini itu hanya tersedia di pasar spot saja. Dan untuk rankingnya saat ini itu mereka ada di posisi ke-57 ya secara global, dengan transaksi volume harian mereka itu dalam 24 jam itu mencapai 161 miliar ya perputaran uang yang terjadi dalam exchange mereka. Likuiditas rata-ratanya itu 481 ya. Kemudian kunjungan mingguannya itu mencapai 147.000 kali ya. Kemudian pasar yang disediakan itu adalah 419 biji ya. Dan juga koin yang tersedia itu adalah 335 koin. Kemudian untuk mata uang mereka itu didukung dengan Indonesia rupiah ya, karena memang mereka itu exchange lokal ya, exchange lokal dari negara kita. Nah, itu sedikit gambaran toko kripto di CMC ya. Dan seperti yang saya singgung di awal tadi, mereka itu anak perusahaan dari Binance ya. Dan Binance kalau teman-teman perhatikan ini adalah exchange kripto terbaik saat ini ya teman-teman, dengan skor yang sempurna dan trading volume harian mereka itu mencapai 187 triliun ya. Kalau tadi toko kripto itu masih ratusan miliar, nah ini udah ratusan triliun ya. Tentu untuk trading volume hariannya itu sangat berbeda jauh ya teman-teman, karena ini memang untuk pasar global, sementara toko kripto itu bisa dibilang masih untuk pasar Indonesia saja ya, kebanyakannya ya teman-teman. Nah, lanjut kita akan membahas biaya trading ya, biaya trading dan juga pajaknya kira-kira berapa sih kalau misalnya kita itu ingin melakukan jual beli aset di toko kripto ini. Nah, ini merupakan artikel terbaru dari toko kripto ya. Saya belum ketemu lagi artikel yang lebih baru dari 4 bulan yang lalu ini untuk yang membahas tentang biaya trading dan juga pajak dari toko kripto ya. Jadi ini adalah biaya trading pasangan IDR toko kripto yang terbaru ya. Kalian bisa lihat di sini untuk biayanya. Dulu itu ya biayanya itu adalah 0,1 ya. Yang ini ya teman-teman, 0,1% biaya jual dan belinya ya, ataupun biaya taker makernya, ditambah dengan biaya pajak sebesar 0,21%. Ya, jadi kenapa di sini tulisannya 0,31 ya? Itu karena ada biaya pajaknya ya. Kalau di breakdown ya, 0,31 ini dari mana? 0,31 ini adalah 0,1%-nya itu biaya aslinya ya, ataupun fee tradingnya. Sementara 0,21 sisanya ini adalah biaya pajak ya, PPN dan juga PPh-nya. Makanya totalnya itu ya, kalau kita melakukan beli dan jual dulu itu adalah 0,31% ya. Nah, sekarang ya 4 bulan yang lalu itu udah diperbaharui, untuk biaya makernya itu udah dikurangi ya, ataupun udah ada penyesuaian. Kalau dulu itu biayanya itu 0,31, nah saat ini itu udah menjadi 0,21% ya, biaya beli dan pajaknya ya. Sementara untuk jualnya itu adalah 0,2% ya. Tapi untuk yang biaya takernya itu sama ya teman-teman, 0,31% dan juga 0,3% ya. Jadi untuk saat ini ya, untuk biaya makernya itu udah ada penyesuaian. Penyesuaiannya itu harganya lebih murah ya teman-teman. Dan tentu ini bisa dibilang sangat terjangkau ya kalau misalnya kita bandingkan dengan beberapa exchange lokal lainnya ya. Dimana setahu saya exchange lokal lainnya itu bahkan ada yang biayanya itu mencapai 0,5% sebelum pajak. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan ini, tentu ini sangat worth it ya biayanya teman-teman.
Nah, lanjut ya, kita akan coba membahas tampilan client area ya. Kalau misalnya teman-teman itu udah memiliki akun di toko kripto ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nanti udah daftar akun di toko kripto ya, dan kalian udah punya akunnya, maka nanti tampilan websitenya itu seperti ini ya teman-teman. Di sini itu ada menu dompet ya, kemudian ada menu pesanan ya, riwayat trading kalian. Di sini itu ada menu notif ya, kemudian ini adalah akun trading kalian ya, akun halaman utamanya. Kemudian ini sama seperti halaman websitenya tadi ya. Jadi kita coba sedikit lihat misalnya di bagian saldo ya. Nah, jadi kalau teman-teman tadi klik di bagian saldo, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi kalau sebelumnya teman-teman udah melakukan deposit di toko kripto ini, maka nanti saldo kalian itu akan muncul di sini ya teman-teman. Nah, muncul pertanyaan, Bang, gimana sih cara deposit dan juga cara withdraw di aplikasi toko kripto ini? Nah, untuk cara deposit di aplikasi toko kripto ini itu udah pernah saya bahas videonya di channel YouTube saya ya. Yang ini ya teman-teman, saya udah pernah membahas cara deposit di aplikasi toko kripto lewat Dana dan juga cara membeli Bitcoin di toko kripto. Jadi setelah teman-teman deposit di toko kripto, barulah teman-teman bisa membeli aset Bitcoinnya ya. Dan di sini saya udah kasih informasi juga ya, bahwasannya kalau teman-teman itu deposit melalui e-wallet ya kayak Dana ini, maka teman-teman itu akan dikenakan fee ya. Fee tambahan sebesar 2% ya. Sebagai contoh, kemarin itu saya deposit 300.000 ya, dan yang masuk ke saldo akun saya itu ya, ataupun yang masuk ke IDR saya itu cuma 294.000. Ya, jadi dipotong 2%-nya ya, 2%-nya itu sebesar Rp6.000. Begitu juga nanti kalau misalnya teman-teman itu mau withdraw saldo kalian ini ke rekening bank kalian, maka kalian akan dikenakan biaya lagi ya. Biayanya itu kalau di toko kripto sebesar Rp10.000 guys ya. Jadi biayanya itu juga kalau dibandingkan dengan beberapa exchange lokal lainnya, biaya mereka ini juga yang tergolong cukup murah ya. Dan untuk video bagaimana cara withdrawnya nanti akan saya buatkan di channel YouTube saya ini. Ya, jadi pastikan teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu channel ini supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi yang menarik tentang cryptocurrency ya guys ya. Nah, lalu untuk menu-menu lainnya ya, misalnya menu setoran ya, kalian teman-teman tinggal klik aja menu setoran ya. Tampilan menu setorannya itu seperti ini. Ya, jadi teman-teman itu tinggal tentukan terlebih dahulu kalian itu mau setor kemana ya. Nah, di sini biasanya teman-teman itu kalau pakai toko kripto ya dan orang Indonesia pasti store-nya itu ke Indonesia rupiah dulu ya. Nah, teman-teman tinggal klik di bagian Indonesia rupiah, kemudian kalian tinggal klik tujuan dananya. Nah, seperti yang saya singgung tadi ya, di sini itu ada beberapa e-wallet juga ya, selain dari bank yang digunakan ya. E-wallet itu kayak Dana ya, Link Aja, ShopeePay, GoPay. Nah, kalau teman-teman deposit pakai e-wallet, tentu teman-teman akan dikenakan biaya tambahan seperti yang saya bilang tadi ya, yaitu 2%. Tapi kalau misalnya teman-teman deposit pakai bank-bank ini, nah itu nggak ada biaya tambahan lainnya ya. Kemudian setelah teman-teman deposit ya, nanti saldo deposit kalian itu akan menjadi IDR ya. Setelah itu barulah teman-teman bisa membeli cryptocurrency yang ada di toko kripto ini. Atau ya teman-teman juga bisa mentransfer langsung koin-koin kripto kalian yang ada di exchange lainnya ya. Katakanlah teman-teman itu udah punya koin di Binance ya, ataupun udah punya koin di Indodax ya, di exchange-exchange lainnya. Nah, kalau kalian ingin melakukan deposit melalui cryptocurrency juga bisa ya. Katakanlah kalian punya Bitcoin di Binance nih. Nah, kalian pengen transfer Bitcoin kalian ke toko kripto. Nah, kalian tinggal ini aja ya. Kalian tinggal salin aja alamatnya ini, lalu kalian tinggal melakukan penarikan di aplikasi exchange kalian yang lain itu. Nah, ini merupakan halaman setorannya. Kemudian untuk halaman penarikannya itu seperti ini juga ya. Ini kalau kalian ingin menarik cryptocurrency kalian itu ke exchange lainnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu ingin menarik aset kripto kalian ini ke akun bank kalian, kalian tinggal klik yang di bagian IDR. Kalau di bagian IDR ya, maka nanti akan langsung muncul rekening yang udah kita tambahkan sebelumnya ya. Nah, ini merupakan akun rekening bank saya ya, yang udah saya tambahkan ke toko kripto. Jadi kalau misalnya nanti saya ingin menjual aset saya ya dan butuh uang sewaktu-waktu, maka nanti
aset yang udah saya jual itu ya, dan ketika saya WD, maka uangnya itu akan langsung masuk ke nomor rekening yang udah saya tambahkan ini. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman, sedikit review tentang exchange toko kripto ini ya. Dan kalau teman-teman itu masih ada pertanyaan seputar toko kripto ini, kalian bisa tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan buat teman-teman yang belum punya akun di toko kripto, kalian bisa daftar di toko kripto ini menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi ya. Karena kalau teman-teman daftar melalui link tersebut, kalian bisa mendapatkan diskon fee sebesar 10% untuk selamanya ya teman-teman. Oke, demikian aja video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.